wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafiatul Ufa, NIM 108. Dan saya Ika Jamasaro dengan NIM 095. Dan saya Ilhadi Rahmatun NIM 082. Saya Aulia Fadila NIM 077. Saya Wahyuni Solo, NIM 104. Saya Foriska Wahyurawati NIM 060. Saya Mesini Paramita NIM 074. Saya Asharul Sabik NIM 06. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi evaluasi kurikulum. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, kalian sudah tahu belum apa itu evaluasi kurikulum? Evaluasi kurikulum adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas dan relevansi kurikulum pendidikan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan dapat mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, serta memenuhi kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Adapun tujuan dan fungsi evaluasi kurikulum. Tujuan dari evaluasi kurikulum ini adalah untuk memastikan bahwa kurikulum yang ditetapkan dapat mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, secara rincinya tujuan evaluasi kurikulum ini meliputi yang pertama, untuk menilai keefektifan kurikulum. Dan yang kedua, yaitu untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan kurikulum. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keempat, untuk menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan terkini. Dan yang kelima, untuk meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan. Dan yang terakhir, untuk memberikan dasar untuk mengambil keputusan. Dan yang ketujuh, untuk meningkatkan akuntabilitas pendidikan. Selanjutnya yaitu evaluasi kurikulum memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yaitu, yang pertama, untuk mengetahui perkembangan lingkungan sekolah. Dan yang kedua, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang ketiga, yaitu untuk mengetahui sejauh mana kurikulum ini telah dilaksanakan. Dan yang keempat, memudahkan dan memperjelas langkah-langkah perbaikan. Dan yang kelima, mengetahui faktor-faktor apa saja yang bisa menghambat tercapainya tujuan. Dan yang keenam, yaitu untuk membantu atau mengambil keputusan untuk menerima atau merevisi atau menolak program yang sudah dibuat. Selanjutnya ada proses evaluasi. Kurikulum mencangkup serangkaian langkah-langkah untuk menilai efektivitas dan relevansi kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan. Proses ini biasanya melibatkan yang pertama itu ada perencanaan evaluasi termasuk menentukan tujuan dan kriteria evaluasi. Yang kedua ada pengumpulan data seperti observasi, wawancara, angket, atau analisis dokumen. Yang ketiga itu ada analisis data untuk mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, serta kendala implementasi. Yang keempat ada pelaporan dan tindak lanjut dengan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki atau mengembangkan kurikulum. Kemudian ada evaluasi perencanaan kurikulum yang dimana evaluasi perencanaan kurikulum adalah proses sistematis yang bertujuan untuk menilai efektivitas dan kesesuaian kurikulum yang dirancang sebelum diimplementasikan. Nah, evaluasi ini mencakup elemen-elemen kurikulum seperti tujuan, isi, dan metode pengajaran. Nah, tujuan dari evaluasi perencanaan kurikulum ini sendiri yaitu untuk memastikan bahwa kurikulum memenuhi standar yang telah ditetapkan, mengidentifikasi kekurangan dalam perencanaan untuk perbaikan, memberikan informasi untuk penyempurnaan kurikulum. Fungsi evaluasi perencanaan kurikulum itu sendiri yaitu untuk menyediakan informasi pengambilan keputusan dalam pengembangan kurikulum, mengukur sejauh mana tujuan pendidikan yang dapat dicapai, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pendidikan. Proses ini mencakup beberapa langkah, yaitu untuk menentukan tujuan evaluasi yang jelas dan spesifik, menggunakan instrumen yang valid untuk mengumpulkan informasi terkait pelaksanaan kurikulum, menganalisis data, kemudian menyusun laporan, dan mengimplementasikan perubahan berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas kurikulum. Evaluasi pelaksanaan adalah proses penilaian yang bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu kegiatan, program, atau rencana yang telah dilaksanakan, sesuai dengan tujuan, prosedur, dan standar yang ditetapkan. Evaluasi ini fokus pada proses pelaksanaan dan mencari tahu apakah kegiatan tersebut dilakukan sesuai rencana, apakah terdapat kendala, serta bagaimana efektivitas implementasinya. Model diskrepensi adalah suatu pendekatan dalam evaluasi yang digunakan menilai sejauh mana
kinerja suatu program atau sistem sesuai dengan standar atau tujuan yang telah ditetapkan. Pendekatan ini berfokus pada perbandingan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang sebenarnya, sehingga dapat mengidentifikasi adanya kesenjangan antara keduanya. Model evaluasi kurikulum ini merupakan salah satu model yang berfokus pada proses evaluasi kurikulum dengan mempertimbangkan intended atau yang direncanakan dan observed yang teramati, serta membandingkan untuk melihat kesenjangan. Model ini bertujuan memberikan deskripsi lengkap mengenai proses dan hasil pelaksanaan kurikulum. Tujuan utama model evaluasi kurikulum ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana kurikulum dirancang, diimplementasikan, dan hasil yang dicapai. Model ini menekankan pada perbandingan antara apa yang dirancang dengan apa yang benar-benar terjadi di lapangan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenal kesenjangan antara harapan dan realitas. Model CIPP yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufvin mencakup 4 komponen evaluasi. Konteks, yaitu identifikasi kebutuhan peserta didik. Input, yaitu penilaian strategi dan sumber daya. Proses, yaitu monitoring implementasi. Dan produk, yaitu pengukuran hasil. Metode yang digunakan meliputi survei dan wawancara, bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan terkait keberlanjutan atau modifikasi program. Terima kasih.